Sabar. Tetap waspada. Musuh terlihat. Maju, maju, maju. Tolong aku. Tapi bohong. Pemasaran produk. A. Pengertian pemasaran. Pemasaran atau marketing adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan. Terdapat beberapa pendapat lain tentang pemasaran, diantaranya 1. Pemasaran menurut Philip Kotler adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan penawaran dan secara pertukaran produk dan nilai yang dengan pihak lain. 2. Pemasaran adalah sebagai usaha untuk menyediakan dan menyampaikan barang dan jasa yang tepat kepada orang-orang yang tepat pada waktu dan tempat serta harga yang tepat dengan produksi dan komunikasi yang tepat. 3. Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli. Pemasaran mencakup periklanan, penjualan, pengiriman ke konsumen atau perusahaan lain. Dalam melakukan produksi, bisa menargetkan orang-orang yang sesuai dengan produk yang dipasarkan dengan melibatkan selebriti atau yang memiliki kepopuleran untuk mendongkrak produk tersebut. Tak hanya itu, pembuatan kemasan atau desain yang menarik untuk suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan ketika kemasan sesuai dengan kebutuhan targetnya. Perusahaan akan mendapatkan banyak pembeli dan keuntungan. B. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran atau marketing konsep merupakan falsafah perusahaan yang menyarankan bahwa pemasaran keinginan pembeli adalah syarat utama bagi kelangsungan hidup perusahaan. Segala kegiatan perusahaan di bidang produksi, teknik, keuangan, dan pemasaran diarahkan pada usaha untuk mengetahui keinginan pembeli dan kemudian memuaskan keinginan tersebut dengan mendapatkan laba. Jadi, bagian pemasaran mempunyai peranan aktif sejak dimulainya proses produksi. Semua kegiatan perusahaan untuk menghasilkan dan menjual barang didasarkan pada masalah pemasaran. B. Konsep pemasaran. Berikut konsep pemasaran berdasarkan 4P. 1. Produk. Produk berkaitan dengan spesifikasi barang atau jasa, mencakup aspek produksi meliputi garansi, jaminan, dan fitur pendukung produk. 2. Harga. Harga mengacu pada penetapan harga dan diskon pada suatu produk. 3. Tempat. Tempat merupakan salah satu faktor penentu bisnis karena dipilih lokasi yang strategis. Lokasi yang strategis merupakan lokasi yang ramai dilalui banyak orang sesuai dengan target pasar. 4. Promosi. Promosi berkaitan dengan aspek periklanan, promosi penjualan. C. Tujuan pemasaran. 1. Melaksanakan kegiatan pemasaran antara produsen dengan konsumen. 2. Menetapkan saluran distribusi yang baik agar barang-barang dan jasa sampai ke tangan konsumen. 3. Meneliti sumber-sumber produk yang dibutuhkan konsumen. D. Jenis-jenis pemasaran. 1. Branding. Pemasaran dan layanan harus memiliki target pasar dan nama atau merek untuk dikenal. Branding adalah bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan jangka panjang. Ini sangat membantu untuk membuat produk atau layanan menjadi lebih menarik dan terkenal. Branding seringkali menyertakan nama, slogan, dan logo. 2. Iklan siaran. Menggunakan radio sebagai media pemasaran adalah salah satu bentuk iklan berbayar paling umum. Pemasaran kepelangganan sangat potensial ketika menggunakan radio karena pendengar radio benar-benar mendengar. 3. Multi-level marketing. Pemasaran dengan menggunakan multi-level marketing adalah suatu bentuk penjualan langsung yang melibatkan banyak orang, di mana perusahaan merekrut dan menjual produk-produknya. Multi-level marketing juga disebut network marketing karena tenaga penjualan mendapatkan komisi dari produk yang mereka jual serta komisi penjualan dari jaringannya. Jenis-jenis pemasaran. 4. Internet atau online. Internet menjadi salah satu media pemasaran yang paling diminati. Hampir semua orang pasti menggunakan internet sehingga pasarnya sangat luas. Pemasaran dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti menggunakan email, website, iklan. Target pasar juga bisa ditentukan karena banyak penyedia jasa iklan yang memiliki fitur ini.
Kemasan produk. Kemasan sama pentingnya dengan kualitas produk yang dikemas dan harus dapat melindungi produk yang dikemas dengan baik. Pengemasan mencakup keseluruhan konsep termasuk kemasan langsung, bagian luar, pembungkus, dan lain-lainnya. Dan bagian yang keseluruhannya berperan dalam pemasaran dan pemajangan. 1. Pengertian pengemasan. Pengertian pengemasan packaging. Pengemasan merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan atau pembuatan wadah, kontainer, atau pembungkus untuk suatu produk. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat kemasan semenarik mungkin. Atau menurut Danger, pengemasan adalah desain dan pembuatan kemasan untuk barang. 2. Tujuan dan manfaat kemasan produk. Adapun tujuan dan manfaat pengemasan produk secara umum antara lain sebagai berikut. A. Kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan sebagai pelindung isi atau protection, misal dari kerusakan, keholangan, dan berkurangnya kadar atau isi. Kemasan melindungi produk dalam perjalanannya dari produsen ke konsumen. Produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan cuaca. B. Untuk mempermudahkan dalam penggunaan atau operating, misalnya supaya tidak tumpah, sebagai alat pemegang dan mudah menyemprotkannya, seperti obat nyamuk atau parfum. C. Bermanfaat dalam pemakaian ulang atau reusable, misalnya untuk diisi kembali atau refill, atau untuk wadah lain. D. Kemasan dapat mendukung program pemasaran, memberikan daya tarik atau promotion, yaitu aspek artistik, warna, bentuk, maupun desainnya. E. Sebagai identitas atau image produk, misalnya berkesan kokoh atau awet, lembut atau mewah. F. Distribusi atau shipping, misalnya mudah disusun, dihitung, dan ditangani. G. Informasi atau labeling, yaitu menyangkut isi, pemakaian, dan kualitas. H. Sebagai cerminan inovasi produk berkaitan dengan kemajuan teknologi dan daur ulang. I. Kemasan dapat menambah nilai jual. 3. Jenis-jenis kemasan produk. Berdasarkan bahan dasar pembuatannya, maka jenis kemasan pangan yang tersedia saat ini antara lain kertas, kayu, gelas atau kaca, kaleng atau logam, plastik, dan komposit atau kemasan yang merupakan gabungan dari beberapa jenis bahan kemasan. Misal, gabungan antara kertas dan plastik, kertas dan logam. Adapun bahan kemasan suatu produk antara lain sebagai berikut. A. Kemasan kertas. Kemasan kertas merupakan kemasan fleksibel pertama sebelum ditemukannya plastik dan aluminium foil. Saat ini kemasan kertas masih banyak digunakan dan mampu bersaing dengan kemasan lain seperti plastik dan logam karena harganya yang murah, mudah diperoleh. Berikut contoh kemasan dari bahan kertas. B. Kemasan kayu. Kayu merupakan pengemasan tertua yang diketahui oleh manusia dan secara tradisional digunakan untuk mengemas berbagai macam produk, dapat seperti barang, antuk, emas, keramik, dan kain. Penggunaan kemasan kayu, baik berupa peti, tong kayu, atau palet, sangat umum di dalam transportasi berbagai komoditas dalam perdagangan internasional. Berikut contoh kemasan kayu. C. Kemasan plastik. Kemasan yang paling banyak kita temui adalah kemasan plastik. Beberapa jenis kemasan plastik yang dikenal adalah polietilin, polipinil, polipropilin, polistirin. Contoh kemasan plastik adalah sebagai berikut. Masing-masing jenis bahan yang digunakan dalam membuat kemasan mempunyai karakteristik tersendiri dan menjadi dasar untuk pemilihan jenis kemasan yang sesuai untuk produk yang dibuat. Adapun kemasan terbagi dalam beberapa kategori sebagai berikut. Metode penelitian. 1. Kemasan dasar, primary packaging. 2. Kemasan tambahan, secondary packaging. 3. Tertiary packaging adalah selanjutnya ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam membuat desain kemasan. Di dalam proses pembuatan sebuah desain kemasan strategi kreatif, terdapat beberapa faktor yang sangat vital di dalamnya, sehingga sebuah kemasan dapat dengan mudah menyampaikan pesan sesuai dengan fungsi dan nilai yang disampaikan. Faktor yang pertama adalah warna. Warna dengan daya pantul tinggi akan lebih terlihat dari jarak jauh dan direkomendasikan sebagian besar kemasan karena memiliki daya tarik dan tampak yang lebih besar.
Tapi selain unsur keterlihatan, harus dipertimbangkan pula faktor kekontrasan terhadap warna-warna pendukung lainnya. Faktor yang kedua adalah bentuk. Bentuk kemasan merupakan bentuk utama yang membantu terciptanya seluruh daya tarik visual. Dengan membuat bentuk yang unik, menarik, dan memiliki nilai guna. Yang selanjutnya ada merek dan logo. Identitas suatu produk kemasan sangat diperlukan. Hal ini untuk membedakan kemasan yang kita buat dengan kemasan lain. Dengan adanya simbol-simbol dan merek atau logo, masyarakat akan cepat mengenal produk kita. Membuat logo kita hendaknya yang simpel, yang menggambarkan ciri khas, mudah untuk menjelaskan, menggugah, mengandung keaslian, dan tidak mirip dengan logo-logo produk lain. Faktor yang selanjutnya ada ilustrasi. Ilustrasi dalam hal ini adalah fotografi, dapat mengungkapkan suatu yang lebih cepat dan lebih efektif pada teks. Faktor yang selanjutnya ada tipografi. Teks pada produk media merupakan pesan kata-kata, digunakan untuk menjelaskan produk yang ditawarkan. Tipe huruf harus disesuaikan dengan tema dan tujuan dari produk itu sendiri. Maka diperlukan kejelian dalam memilih huruf atau font yang sesuai. Yang selanjutnya ada tata letak. Menata letak berarti meramu seluruh aspek grafis, meliputi warna, bentuk, merek, ilustrasi, tipografi, menjadi suatu kemasan yang disusun dan ditempatkan pada halaman kemasan secara utuh dan terpadu. Membuat label kemasan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1959 tentang label dan iklan pangan, label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, dan kombinasi keduanya atau bentuk yang lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam dan ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Nomor 6 ada fungsi label. A. Label mengidentifikasi produk atau merek. B. Label menentukan kelas produk. C. Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk, dalam kurung siapa, di mana, kapan dibuatnya, dan apa isinya. D. Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik. Selanjutnya ada keterangan pada label. Muatan label pangan. A. Brand atau merek. B. Nama produk. C. Berat bersih atau neto. D. Logo halal. E. Nama dan alamat produsen. F. Barcode. G. Tanggal kadaluarsa. H. Kode produksi. I. Komposisi atau daftar bahan. J. Nutrisi fakt atau nilai gizi. K. Layanan konsumen. I. Petunjuk cara penggunaan. Dan M. Petunjuk cara penyimpanan. Sedangkan menurut PP nomor 69 tahun 1999, keterangan yang tercantum pada label sekurang-kurangnya memuat: A. Nama produk. B. Daftar bahan yang digunakan. C. Berat bersih atau isi bersih. D. Nama dan alamat pihak yang memproduksi. E. Tanggal, bulan, atau tahun kadaluarsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.